Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah Fisika Matematika 1, yaitu matriks. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu matriks. Nah, adapun pengertian dari matriks itu sendiri ialah matriks merupakan suatu kumpulan angka-angka atau biasa disebut sebagai elemen-elemen yang terdiri dari baris dan kolom. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu matriks. Sekarang kita masuk ke macam-macam matriks. Nah, di sini ada macam-macam matriks. Yang pertama yaitu matriks persegi. Nah, adapun matriks persegi ini, matriks persegi mempunyai ordo n kali n, di mana baris dan kolomnya itu sama. Nah, saya kasih contoh. Misalkan matriks A sama dengan 2, 1, 3, 4. Nah, ini termasuk dalam matriks persegi karena baris dan kolomnya itu sama, mempunyai ordo yaitu 2 kali 2. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalkan di sini ada matriks B, yaitu 3, 4, 5, 9, 10, min 7, min 6, min 9, min 8. Nah, ini juga termasuk dalam matriks persegi. Kenapa? Karena barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Jadi ini termasuk ke dalam ordo 3 kali 3 sesuai dengan ordo pada matriks persegi, yaitu ordo n kali n. Baiklah, kita masuk ke macam-macam matriks yang kedua, yaitu matriks persegi panjang. Nah, berbeda dengan matriks persegi yang mempunyai ordo n kali n, matriks persegi panjang ini mempunyai ordo m kali n. Nah, misalkan dia barisnya itu lebih besar dari kolom, dan juga apabila barisnya lebih kecil dari kolom. Nah, apabila barisnya itu lebih besar dari kolom, itu dikatakan sebagai matriks persegi panjang vertikal. Nah, apabila barisnya itu lebih kecil dari kolom, itu dikatakan sebagai matriks persegi panjang horizontal. Nah, baiklah, kita beri contoh, yaitu contohnya dari matriks persegi panjang vertikal, yaitu misalkan ini ada matriks A. Sini ada 2, 5, 7. Sini ada min 4, 10, 8. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari matriks persegi panjang vertikal. Nah, sedangkan untuk matriks persegi panjang horizontal, saya beri contoh di mana itu barisnya lebih sedikit daripada kolom. Saya kasih contoh, misalkan 2, 3. Kemudian di sini ada 9, 10, min 7, 8, 10, 6. Nah, ini adalah salah satu contoh dari matriks persegi panjang horizontal, di mana di sini barisnya ada 2, kemudian ada kolomnya ada 4. Jadi dia mempunyai ordo 2 kali 4. Sedangkan untuk macam-macam matriks yang ketiga, yaitu ada yang dimaksud dengan matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini ada yang dimaksud dengan atas, dan ada juga yang dimaksud dengan bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu apabila elemen-elemen pada matriks tersebut itu di atas dari diagonal utamanya itu tidak sama dengan 0. Nah, saya kasih contoh, misalkan
untuk matriks segitiga atas, misalkan ada matriks A. Sini ada diagonal utamanya itu ada 1, ada min 2, kemudian ada 3. Kemudian di sini ada misalkan kita ambil 1, 2, 3. Terus sini ada 0, 0, 0. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama ialah 1 dengan sampai 3, yaitu ada 1 min 2 dengan 3. Ini yang dimaksud dengan diagonal utama. Nah, kembali lagi, apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas ialah apabila matriks tersebut elemen-elemennya itu yang di atas dari diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Jadi ini di bawahnya 0. Jadi ini yang dimaksud dengan matriks segitiga atas. Kemudian kita masuk ke matriks segitiga bawah. Nah, pada matriks segitiga bawah itu kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana elemen-elemen pada matriks segitiga bawah itu di atasnya itu atau di bawahnya itu tidak sama dengan 0. Saya akan beri contoh misalkan pada matriks B. Itu kita tuliskan dulu diagonal utamanya, yaitu ada 1 min 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 0, 0, 0. Nah, kita tuliskan diagonal utamanya. Kita gambarkan diagonal utamanya. Nah, kita kembali lagi. Apa itu matriks segitiga bawah? Nah, matriks segitiga bawah ialah matriks yang dimana elemen-elemennya yang berada di bawah itu tidak sama dengan 0. Nah, ini kan 0 berada di atas. Jadi ini yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah. Baiklah, di sini ada macam-macam matriks. Yang keempat yaitu ada matriks baris di mana dia mempunyai ordo 1 kali n. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu misalkan ada di sini ada matriks B sama dengan ini sudah ada 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke jenis matriks yang kelima, yaitu ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini misalkan di sini ada matriks A. Ini sudah ada 1, 2, 3. Ini mempunyai ordo 3 kali 1. Nah, kita masuk ke matriks identitas. Nah, yang dimaksud dengan matriks identitas yaitu apabila diagonal utamanya ini tidak sama dengan 0. Jadi yang elemen-elemen yang lain itu sama dengan 0. Kemudian matriks 0. Nah, apa itu matriks 0? Matriks 0 apabila semua elemen-elemennya itu mempunyai yaitu angka 0. Kemudian pada matriks diagonal. Nah, pada matriks diagonal ini diagonalnya tidak sama dengan 1, tidak seperti pada matriks identitas. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari matriks dan juga macam-macam dari matriks itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke operasi matriks. Nah, operasi matriks ini terbagi-bagi. Yang pertama yaitu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan matriks ini mempunyai syarat di mana matriks tersebut apabila tidak mempunyai ordo yang sama itu tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Jadi kedua matriks harus mempunyai ordo yang sama untuk bisa dijumlahkan dengan dikurangkan. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal. Mari kita kerjakan. Kita jumlahkan antara P dengan Q, di mana di sini kita tuliskan soalnya yaitu dua, 0, 1, 4, 1, 1 ditambah min 1, min 2, 1, 0, 1, 2. Nah, jadi untuk menyelesaikan dari penjumlahan matriks ini, kita jumlahkan saja sesuai yang sama, yaitu 2 ditambah min 1, 0 ditambah min 2, 1 ditambah 1, kemudian 4 ditambah 0, 1 ditambah 1, dan yang terakhir 1 ditambah 2. Kita kerjakan satu persatu, yaitu yang pertama 2 ditambah min 1 berarti 2 dikurang 1, 0 ditambah min 2 yaitu 0 dikurang 2. Kemudian di sini ada 1 ditambah 1. Kemudian di sini ada 4 ditambah 0.
kemudian ada 1 ditambah 1, kemudian di sini ada 1 ditambah 2. Nah, ini kita selesaikan, yaitu 2 dikurang 1 yaitu 1, kemudian 0 dikurang 2 ada min 2, 1 ditambah 1 2, kemudian 4 tambah 0 4, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Nah, selesai. Hasilnya itu mempunyai ordo 2 kali 3. Baiklah, tadi kita membahas mengenai penjumlahnya. Baik, kita akan kurangkan antara P dengan Q, yaitu P dikurang Q. Di sini ada 2 0 1 4 1 1. Kita kurangkan dengan min 1 min 2 1 0 1 2. Nah, kita kurangkan antara 2 dikurang min 1 berarti 2 ditambah 1, 0 dikurang min 2 berarti di sini ada 0 ditambah 2, kemudian 1 dikurang 1 itu dikurang 1. Nah, di sini 4 dikurangkan dengan 0, 4 dikurang 0, 1 dikurang 1 dengan 1, dan 1 dikurangkan dengan min 1 dikurangkan dengan 2. Nah, kita selesaikan. 2 tambah 1 3, kemudian 0 tambah 2, 1 dikurangkan 1 0, 4 kurang 0 4, 1 kurang 1 0, 1 kurang 2 min 1. Selesai. Baiklah, kita masuk pada operasi matriks dengan perkalian matriks dengan skalar. Nah, pada perkalian matriks dengan skalar ini untuk sembarang matriks A dan B. Nah, matriks A dan B ini itu berordo sama, serta K dan H bilangan real, maka berlaku. Jadi ada syarat-syarat pada perkalian matriks dengan skalar, yaitu di mana H dikali dengan O sama dengan O. Dengan O adalah matriks 0. Dengan matriks 0. Kemudian syarat kedua di mana H dikali A sama dengan O. Dengan H sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu H K dikali A. Itu sama dengan H dikali K kemudian dikali A. Atau sama dengan H kali K dikali A. Kemudian syarat keempat yaitu H ditambah K dikali A sama dengan H kali A ditambah dengan K dikali A. Kemudian untuk syarat kelima di mana H dikurang K dikali A sama dengan H kali A dikurang K dikali A. Nah, kita masuk di sini yaitu kemudian untuk H dikali A ditambah B sama dengan H dikali A ditambah H kali B. Dan untuk H dikali A dikurang B sama dengan H kali A dikurang H kali B. Baiklah, sekarang kita masuk ke perkalian dua buah matriks. Nah, di sini sudah saya tuliskan contoh di mana saya akan jelaskan mengenai bagaimana syarat untuk perkalian dua buah matriks. Nah, adapun syarat dari perkalian dua buah matriks ialah di mana M dikali dengan N. Misalkan ini mempunyai ordo 2 dikali 2, kemudian dikali dengan 2 dikali 3. Jadi apabila kolom dengan baris itu sama, maka dia dapat dikalikan. Kemudian di sini ada baris, kemudian di sini kolomnya itu merupakan hasil dari perkalian kedua matriks ini. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini sudah ada matriks A yaitu 2 1 0 2. Kemudian di sini sudah ada matriks B 2 2 3 4 1 0. Ini sudah bisa dikalikan sesuai dengan syarat yang ada. Di sini adapun cara untuk mengalikannya ialah di mana elemen pada baris pertama kita kalikan dengan elemen yang ada pada kolom pertama. Nah, dari yaitu 2 dikali 2 yaitu 4, kemudian 1 dikali 4 4. Nah, kemudian dijumlahkan. Kemudian kita masuk ke kolom kedua yaitu 2 dikali 2 4, 1 dikali 1 1. Kemudian 2 dikali 3 6, 1 dikali 0 0. Kita pindah ke baris kedua yaitu 0 kali 2 0, 2 kali 4 8, 0 kali 2 0,
2 kali 1 2, kemudian 0 kali 3 0, kemudian 0 dikali 0 0. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 4 8, 4 tambah 1 5, kemudian 6 tambah 0 6, kemudian 0 tambah 8 8, 0 tambah 2 2, 0 ditambah 0 0. Kemudian kita temukan jawaban dari perkalian dua buah matriks. Baiklah, sekarang kita pindah ke matriks transpose, di mana matriks transpose ini yaitu proses pengubahan dari baris menjadi kolom, kemudian kolom menjadi baris. Saya berikan contoh. Di sini sudah ada matriks A. Kita akan ubah menjadi transpose matriks A, yaitu dengan mengubah baris ini menjadi kolom. Ini kita ubah menjadi kolom, yaitu 2 0 1, kemudian 3 2 2, kemudian ini baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga, yaitu 1 5 7. Nah, ini kan mempunyai ordo 3x3, di mana baris dan kolomnya sama. Nah, bagaimana dengan ordo 2x3? Bagaimana cara pengubahan transposnya? Cara pengubahan transposnya itu tetap sama, yaitu 2 0 min 1 1 1 0. Ini adalah transpose dari 2 0 min 1 dan 1 1 0. Baiklah, sekarang kita masuk ke inverse matrix ordo 2x2. Nah, adapun inverse matrix ordo 2x2 ini itu di sini sudah ada saya berikan contoh gambaran mengenai matriks A, di mana A, B, C, D. Maka bagaimana cara untuk menentukan inverse matriks A ini? Ialah di mana inverse matriks A ini seper determinan A dikali dengan A join A. Nah, adapun rumus dari determinan A ialah A dikali D dikurangkan dengan B dikali C. Nah, apa sih rumus dari A join A? Nah, rumus dari A join A itu di mana A dikali D itu bertukar tempat, kemudian B dengan C itu dia menjadi minus. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Di sini sudah saya sediakan contoh di mana sudah ada matriks P, yaitu 5 1 2 min 1. Kita akan ubah ke menjadi matriks inverse, di mana kita tentukan dulu determinan dari P ini, yaitu kita kalikan antara 5 kali min 1 dikurangkan dengan 1 dikali 2. Jadi sudah ada min 5 dikurangkan 2 sama dengan min 7. Nah, sudah kita temukan determinan P-nya. Kita masuk ke A join P, di mana A join P ini ialah ini itu 5 dengan min 1 itu berpindah tempat, bertukar, yaitu di atasnya sudah ada min 1 dengan 5, kemudian ini kita tinggal tambahkan minus, yaitu sudah ada min 2 dengan min 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus matriks, yaitu ada matriks inverse matriks P, yaitu seper determinan P dikali dengan A join P, di mana seper min 7 kita dapat dari determinan P, kemudian ada min 1 min 1, kemudian min 2 dan 5. Kita sudah temukan inverse dari matriks P, yaitu 5 1 2 min 1, yang hasilnya ialah seper min 7 min 1 min 1 min 2 5. Baiklah, sekarang kita pindah ke inverse matriks untuk ordo 3x3. Nah, di sini sudah saya langsung saja sudah saya siapkan contoh soal, yaitu di sini sudah ada dari matriks B. Nah, untuk sebelum kita melangkah, alangkah lebih baik untuk kita ketahui bagaimana rumus inverse untuk ordo matriks 3x3, yaitu di mana inverse matriks B itu sama dengan seper determinan B dikali dengan A join B. Jadi ini adalah rumus dari inverse untuk ordo 3x3. Nah, baiklah, langsung saja untuk mencari inverse dari matriks B, kita harus mencari beberapa
4 yang dulu kita cari sebelum kita menemukan dari inverse matriks 3 kali 3, yaitu yang pertama yaitu determinan matriks B, kemudian yang kedua minor, kemudian yang ketiga kofaktor, kemudian yang keempat yaitu adjoint dari matriks B. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu determinan dari matriks B. Nah, kita masih menggunakan cara Sorus, yaitu seperti ini, di mana untuk mencarinya itu kita tuliskan 2 kali 2 kali min 1, 1 kali 3 kali 1, 4 kali min 1 dikali 4. Nah, langkah pertama yaitu di mana 2 dikali 2 dikali min 1 sama dengan min 4, 1 dikali 3 dikali dengan 5 yaitu 15, kemudian 4 dikali min 1 dikali 4 sama dengan min 16. Kemudian kita masuk ke satu dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 1, kemudian 2 dikali 3 dikali dengan 4 kita dapat 24, kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 5 40. Nah, kita sudah kita jumlahkan menjadi min 5 dikurangkan 65 dapat minus 70. Baiklah, tadi kita sudah mencari determinan matriks dan kita sudah dapat yaitu min 70. Nah, sekarang kita berpindah untuk mencari minor. Nah, apa itu minor? Minor ialah determinan matriks yang dapat ditemukan dengan menghilangkan elemen-elemen tertentu. Nah, misalkan untuk minor 1.1 yaitu 2. Nah, untuk mencari minornya itu kita tutupi baris kolom pertama dengan baris pertama, jadi sisa 2, 3, 4 min 1. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali min 1 kita dapat min 2, kita kurangkan dengan 3 kali 4 12, yaitu kita dapat min 14. Nah, kemudian kita cari untuk minor 1.2. Nah, minor 1.2 ialah di mana yaitu yang ini. Kemudian yaitu kita tutupi yaitu yang pertama baris pertama, kemudian kolom kedua. Jadi kita kalikan 1 kali min 1 1, kemudian 5 dikali 3 15. Berarti 1 dikurangkan 15 kita dapat min 14. Kemudian kita masuk ke minor 1.3 yaitu 4. Nah, kita tutupi baris pertama, kemudian kolom ketiga. Kita dapat itu min 1 kali 4, min 4, kemudian 5 kali 2 10. Min 4 dikurangkan 10 kita dapat min 14. Kemudian kita masuk pada minor 2.1 yaitu min 1. Nah, yaitu yang kita tutup ialah kolom pertama dengan baris kedua. Nah, yang ada yaitu 1 dikali dengan min 1 yaitu min 1. 4 dikali 4 16. Berarti 1 dikurangkan 16 kita dapat 17. Kemudian kita masuk pada minor 2.2. Nah, yaitu 2. Nah, bagaimana untuk mencari 2? Kita tutupi pada kolom kedua, kemudian baris kedua, yaitu ada 2 dikalikan min 1 min 2, kemudian 5 kali 4 20. Min 2 dikurangkan 20 kita dapat minus 22. Kemudian M2.3 yaitu di 3. Nah, untuk mencari 3 kita tutupi baris kedua dengan kolom ketiga. Jadi 2 dikalikan 4 8, 5 kali 1 5. 8 kurangkan 5 kita dapat 3. Kemudian untuk minor 3.1 yaitu 5. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Kita tutupi kolom pertama dengan baris ketiga, yaitu ada 1 dikalikan 3 3, kemudian 2 dikalikan 4 8. 3 dikurangkan 8 kita dapat minus 5. Nah, untuk minor 32 itu 4. Nah, bagaimana untuk mencari 4? Yaitu kita tutup pada baris ketiga kolom kedua. Nah, yaitu ada 2 kali 3 6, minus 1 kali 4 4. Jadi 6 ditambahkan 4. Kemudian di sini 6 dikurangkan minus 4. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 4 kita dapat 10. Nah, yang terakhir yaitu minor 33. Nah, yang dimaksud dengan minor 33 yaitu minus 1. Nah, bagaimana caranya untuk mencari? Kita tutup baris ketiga kemudian kolom ketiga,
kita kalikan 2 kali 2 4, minus 1 kali 1 1. Jadi 4 dikurang dengan minus 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kita telah menemukan minornya. Kita berpindah ke kofaktor. Nah, pada kofaktor itu mempunyai rumus tertentu, yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan yang terakhir positif, negatif, positif. Nah, kita ambil dari minor ini, yaitu di sini kita tuliskan ada minus 14 positif, jadi kita tetap tulis minus 14. Kemudian minus 14 kenapa kita tulis positif, karena di sini ada negatif pada rumusnya. Jadi negatif ketemu negatif, positif, kemudian di sini positif, jadi kita tetap tuliskan pada minus 14. Kemudian untuk minus 17 kita tulis positif karena di sini pada rumusnya itu negatif ketemu negatif, positif, jadi positif 17. Kemudian minus 22 tetap pada minus 22. Kemudian 3 kita tuliskan negatif karena negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif. Kemudian kita masuk pada minus 5. Nah, minus 5 ini tetap kita tuliskan positif karena pada rumusnya tetap positif, jadi kita tuliskan negatif. Kemudian pada minus 10 itu kita tuliskan negatif sesuai dengan rumus, dan yang terakhir 5 kita tuliskan tetap 5. Nah, kemudian kita selesai kita untuk mencari kofaktor, kita berpindah kepada adjoin pada matriks B. Nah, untuk mencari adjoin pada matriks B itu kita tinggal mengubah dari baris menjadi kolom, yaitu baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama, baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, kemudian baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Dan saya rasa untuk mengenai join itu sudah jelas, karena kita telah menemukan determinan, kemudian minor, kofaktor, dan adjoin, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari matriks dari B, yaitu seper minus 70. Nah, minus 70 ini itu determinan dari matriks B, kemudian kita masukkan dari adjoin B. Nah, kita dapatkan seper minus 70, minus 14, 17, minus 5, 14, minus 22, minus 10, minus 14, 3, dan 5. Dan ini adalah hasil akhir dari untuk mencari matriks dari ordo 3x3. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi matriks pada mata kuliah Fisika Matematika 1. Mungkin ada kesalahan dalam perkataan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Saya selaku mahasiswa masih dalam proses belajar dan masih butuh bimbingan atau untuk belajar menjadi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.